Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar online dan kita belajar mata pelajaran IPA kelas 7 bersama saya Ibu Fitriani SPD. Adapun materi pembelajaran kita pada kali ini yaitu sifat fisika dan sifat kimia serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia, mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama ialah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Yang pertama, bentuk. Kedua, warna. Warna berhubungan dengan panjang gelombang yang dibantulkan oleh permukaan zat. Yang ketiga, bau. Bau berhubungan dengan gas atau uap yang dikeluarkan oleh zat tersebut. Selanjutnya ada kekerasan. Kekerasan berhubungan dengan keras lunaknya suatu zat. Selanjutnya ada titik didih. Titik didih adalah suhu terendah suatu zat ketika zat tersebut mulai mendidih. Titik beku. Titik beku adalah suhu terendah suatu zat cair ketika mulai membeku. Titik leleh. Titik leleh disebut juga sebagai titik lebur adalah suatu suhu terendah ketika suatu zat padat mulai melebur atau mulai meleleh. Daya hantar. Daya hantar berhubungan dengan kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas ataupun menghantarkan arus listrik. Ukuran partikel. Massa jenis atau densitas. Disebut juga sebagai kerapatan. Sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Sifat-sifat yang tergolong sifat kimia diantaranya yaitu mudah tidaknya suatu zat terbakar. Contoh, alkohol mudah terbakar. Yang kedua, kestabilan. Kestabilan adalah mudah tidaknya suatu zat terurai oleh pengaruh panas. Contohnya, air adalah contoh zat yang cukup stabil. Air dapat berubah menjadi gas oksigen dan gas hidrogen pada suhu 2000 derajat Celcius. Kereaktifan. Kereaktifan adalah mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Contoh, zat asam dapat bereaksi dengan zat basa menghasilkan garam.
Perkaratan. Perkaratan adalah mudah tidaknya suatu zat membentuk karat. Contoh, besi mudah berkarat pada tempat yang lembab. Massa, jenis, atau densitas. Massa, jenis, atau densitas ini adalah salah satu sifat fisika dari suatu zat. Massa, jenis, atau densitas ini dirumuskan Rho sama dengan M per V, atau massa jenis sama dengan massa dibagi dengan volume zat. Zat yang sama memiliki massa jenis yang sama, tidak peduli berapa banyaknya zat tersebut. Contoh, massa jenis air 1 gram per cm kubik. Jadi massa jenis air selalu 1 gram per cm kubik, tidak peduli entah dia sesendok air, sepanci air, atau sekolam air, massa jenisnya tetap 1 gram per cm kubik. Jika kamu menemukan zat cair yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik, maka kamu dapat memperkirakan bahwa kemungkinan besar zat tersebut adalah air. Jadi, selain wujud zat dan partikel penyusunnya, massa jenis merupakan salah satu penanda zat itu. Sekarang, mari kita simak beberapa massa jenis dari berbagai zat. Berbagai zat di sini, yang pertama, hidrogen, massa jenisnya bisa kalian lihat ada satuan kilogram per meter kubik, ada satuan gram per sentimeter kubik. Massa jenis hidrogen yaitu 0,09 kg per meter kubik. Massa jenis oksigen 1,3 kg per meter kubik. Massa jenis gabus 240 kg per meter kubik. Massa jenis alkohol 790 kg per meter kubik. Massa jenis minyak 800 kg per meter kubik. Massa jenis es batu 920 kg per meter kubik. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Massa jenis gula 1600 kg per meter kubik. Massa jenis garam 2200 kg per meter kubik. Massa jenis kaca 2600 kg per meter kubik. Massa jenis aluminium 2700 kg per meter kubik. Massa jenis besi 7900 kg per meter kubik. Tembaga 8.900 kg per meter kubik. Massa jenis timah 11.300 kg per meter kubik. Massa jenis raksa 13.600 kg per meter kubik. Massa jenis emas 19.300 kg per meter kubik. Perubahan zat. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan fisika terdiri dari perubahan bentuk dan perubahan wujud. Contoh dari perubahan bentuk pada perubahan fisika adalah misalnya beras yang ditumbuk menjadi tepung, atau batu yang dipecah dengan palu menjadi kerikil, dan kayu yang dipotong-potong kemudian dirakit menjadi kursi. Pada perubahan tersebut hanya terjadi perubahan bentuk dan ukuran, tidak terjadi perubahan sifat molekul zat. Perubahan wujud zat. Suatu zat dapat berubah wujud dari satu wujud ke wujud yang lain.
Silakan kalian perhatikan gambar. Gambar tersebut adalah bagian dari perubahan wujud zat, cair, padat, dan gas. Angka 1 itu menunjukkan perubahan wujud dari padat menjadi cair yang disebut dengan mencair atau melebur. Angka 2 menunjukkan perubahan wujud zat dari zat cair menjadi zat padat yang disebut dengan membeku. Angka nomor 3 menunjukkan perubahan zat cair menjadi gas yang disebut dengan menguap. Angka nomor 4 menunjukkan perubahan wujud dari gas menjadi cair yang disebut dengan mengembun. Angka 5 menunjukkan perubahan wujud zat dari gas menjadi padat yang disebut mengkristal atau deposisi. Angka nomor 6 menunjukkan perubahan wujud dari padat menjadi gas yang disebut menyublim. Pernahkah kamu melihat kayu yang dibakar? Apakah kayu sebelum dan setelah dibakar menjadi zat yang sama? Kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama, terbentuknya zat baru. Yang kedua, terbentuknya gas. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Yang keempat, terjadinya perubahan warna. Yang kelima, terjadinya perubahan suhu. Mari kita bahas masing-masing ciri dari perubahan kimia ini. Yang pertama, pembentukan gas atau terbentuknya gas. Beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas. Contoh reaksi kimia yang membentuk gas ialah reaksi logam magnesium dengan asam klorida. Magnesium ditambah dengan asam klorida menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Gas yang terbentuk dapat kamu lihat dalam wujud gelembung-gelembung kecil. Ciri yang kedua yaitu pembentukan endapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya sehingga disebut endapan. Contoh perubahan kimia yang menghasilkan endapan adalah reaksi antara barium klorida ditambah dengan natrium sulfat akan menghasilkan endapan putih barium sulfat ditambah natrium klorida. Selanjutnya adalah perubahan warna. Ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda. Contoh reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi antara tembaga sulfat dengan air. Warna tembaga sulfat adalah putih,
Apabila ditambah air, warnanya berubah menjadi biru. Warna biru tersebut adalah warna dari senyawa baru yang terbentuk. Perubahan suhu. Reaksi kimia disertai dengan perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu pereaksinya. Perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia bisa kalian lihat pada tabel. Pada perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan pada perubahan kimia terbentuk zat baru. Pada perubahan fisika, komposisi materi tidak berubah, sedangkan pada perubahan kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Tugas. Kelompokkan peristiwa di bawah ini ke dalam tabel menjadi kelompok perubahan fisika atau kimia. Bagian A, kayu dibuat menjadi meja dan kursi. Ada batu yang dipotong menjadi kerikil. Ada nasi yang menjadi basi, kapur barus menyublim, singkong difermentasi menjadi tapai, kertas dibakar menjadi abu, lilin meleleh ketika dipanaskan, dan pembakaran kembang api. Peristiwa-peristiwa tersebut kalian kelompokkan dan kalian masukkan ke dalam tabel berikut ini. Peristiwa-peristiwa yang termasuk perubahan kimia, maka kalian isi di kolom perubahan kimia. Sedangkan peristiwa-peristiwa yang termasuk ke dalam perubahan fisika, silahkan kalian masukkan ke dalam kolom perubahan fisika. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang telah bersedia menonton video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam video pembelajaran ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga bermanfaat.